Bayar dia 2 kali dia bayar. Bak işte büyük motorun dengesini Arap trafiği sürmez demeye çalışıyorum arkadaşlar. Gel teyzem. Buraya geç teyzem. Geç geç. Haklı olmanıza gerek yok. Rahat olun. Ma. Ya, itu dia. Susah masuk ke dalam. Alhamdulillah, diberikan kesempatan sholat dan Yaşını al da kapın önü mesela Zeynep'in okuyun. Zeynep'in okuyun. Ne zaten okuyun. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Merenita. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Dan pagi ini aku baru aja menunaikan ibadah sholat duha, makanya aku masih dalam keadaan memakai mukena. Sekalian aku juga pengen share ke kalian dan curhat juga, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol lah ya, ngobrol-ngobrol santai gitu, karena ini berkaitan dengan umrohnya aku di tahun 2019, yaitu umroh kedua aku bersama mamaku di bulan Maret 2019 gitu. Jadi aku kepikiran bahwa Allah itu luar biasa dan ini harus aku share ke kalian. Jadi makanya aku mikir, kenapa enggak kalau pengalaman yang sangat mulia ini gitu ya, harus kita share, dengan berharap para viewers aku, subscriber aku juga merasakan indahnya melaksanakan ibadah umroh gitu pada saat kita diberikan kesempatan dan rezeki yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu guys. Oke, jadi kita mulai aja. Untuk cerita-ceritanya, untuk share pengalaman aku. Jadi pada saat aku memantapkan diri gitu ya, untuk yuk mah umroh lagi yang kedua gitu. Banyak sekali orang-orang nanya, kenapa umrohnya nggak sama suami gitu kan? Kenapa umrohnya hanya sama mamaku aja gitu. Sebetulnya sama suamiku pun bisa aja, cuman mungkin waktunya, kesempatannya belum ada. Makanya umroh bareng mamaku itu yang sangat utama buat aku, karena gimana pun senang susah hidup aku itu bersama beliau gitu. Jadi pada saat aku tinggal di Australia ini, banyak sekali kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada aku, yang sungguh di luar ekspektasi aku, karena aku pribadi juga sepertinya kayaknya nggak mungkin lah gitu ya diberikan rezeki yang luar biasa untuk balik lagi umroh gitu kan. Karena untuk umroh pertama kali aja sama mamaku di tahun 2015 ya pertama kali ya. Dan itu tuh karena, kenapa aku bilang pertama kali, karena itu hasil jerih payah aku gitu. Jadinya aku merasa bangga juga, dan pada saat itu pun aku ngerasa nggak mungkin juga gitu, nggak mungkin lah aku punya rezeki sebesar itu dan bisa umroh ke Istanbul juga gitu kan. Dan alhamdulillah, sungguh luar biasa nikmat Allah itu yang nggak ada taranya gitu ya, nggak ada batasnya gitu. Kalau kita mau tetap dekat padanya, berusaha, dan semua itu pasti mungkin. Yang nggak mungkin jadi pasti mungkin, percaya deh guys gitu. Dan kunci suksesnya aku untuk mendapat sesuatu yang sangat luar biasa itu adalah fokusnya aku, fokus dengan goal, tujuan hidup aku yang memang itu berat ya, tapi kalau kita enjoy gitu ya melakukannya, insya Allah ada jalan. Dan kembali lagi seperti yang sudah aku bilang, kalau di video kali ini aku mau share pengalaman umroh kedua aku di bulan Maret 2019. Dan pada saat itu jujur pada kalian dan
ini pertama kalinya aku share bahwa sebetulnya pada saat itu adalah keputusan yang amat sangat di luar ekspektasi aku, karena bulan Desember 2018 aku ingat, nggak tahu kenapa itu terketuk lagi hati aku tuh yang mah umroh yuk gitu. 2018 itu sama sekali aku nggak punya duit guys, bayangkan, karena pada saat 2018 itu aku ingat aku sudah menghabiskan uang aku itu untuk renovasi rumah gitu ya, merenovasi rumah yang ibaratnya ya namanya ya juga rumah tua gitu, rumah yang aku tinggali di Purwakarta, Jawa Barat itu tuh sewaktu aku kecil tuh belum pernah direnovasi, pernah sih sedikit-sedikit cuman gak semua, terutama bagian dapur gitu, dan itu sungguh merogoh kocek dan penggantian ubin, dan semua gaji aku setahun itu udah habis gitu, dan itu sama sekali gak dibantu sama suami aku, karena buat aku itu rumah aku sama mamaku gitu, dan yang tinggal di sana itu mama aku, jadinya aku nawaitu aja ya insya Allah mah pokoknya aku dapat gaji itu setiap 2 minggu sekali, jadinya setiap gaji itu aku langsung masukkan ke rekening mamaku untuk renovasi rumah gitu. Yang untuk bocor-bocor atap-atapnya masih belum sempat sampai detik ini gitu kan, tetapi mamaku selalu berikhtiar, selalu fokus dan selalu apa ya, memberi aku kekuatan, tenang aja Neng, tenang gitu kan, nanti kalau ada rezeki lagi bisa ganti atap rumah, nanti aja tinggal ditempel tambal-tambal seperti itu, yang pasti sekarang ganti ubin aja karena ubinnya juga udah tua, udah pecah-pecah, dan balik lagi semua gaji aku itu semua untuk renovasi rumah saat itu. Jadi 2017 akhir sampai 2018 pokoknya aku untuk renovasi rumah, dan nggak tahu kenapa Desember itu 2018 aku kayak ayo kamu umroh lagi, ayo umroh lagi, kayak ada ketukan itu, ada bukan bisikan ya, jadi hati itu langsung terpanggil, dan mama aku bilang emang kamu ada duitnya gitu kan, jadi mama aku langsung orangnya to the point gitu, ya insya Allah ada lah gitu kan, kapan, bulan Maret lah mah gitu kan, soalnya waktu 2015 juga bulan Maret, bulan April gitu, karena cuacanya juga enak di sana gitu kan, dan di Sydney Australia juga pada saat musim dingin gitu, dan aku nyaman aja di bulan-bulan itu gitu untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan aku bilang pokoknya aku udah ini sih udah hitung-hitung, pokoknya nanti kalau umroh biayanya sekian, gak usah ke Istanbul atau ke negara lain, pokoknya cuman fokus ke Mekah dan Madinah, toh udah itu aja gitu. Dan alhamdulillah terwujud guys, dan itu tuh yang luar biasa sangat amat, sampai aku bilang uang gaji aku tuh benar-benar langsung dialokasikan untuk umroh gitu. Kalian boleh tahu lah ya harga umroh paket yang eksklusif di Mega Citra Tour and Travel Bandung gitu, dan itu travel langganan aku yang direkomend oleh salah satu teman aku di Bandung juga, dan itu udah kedua kalinya kita melaksanakan ibadah umroh, dan itu sangat luar biasa sekali servisnya, dan aku nggak di endorse juga, cuman aku udah reguler untuk umroh melalui Mega Citra menggunakan jasa travel tersebut gitu. Dan alhamdulillahnya pada saat semua proses dan prosedurnya itu berjalan lancar, sehingga pada saat tiba kita kan ke Madinah dulu ya, ke Madinah dulu, dan di situ tuh aku langsung kayak smile aja gitu, sampai setiap detik, setiap momennya itu ya subhanallah, aku ini mendokumentasikan sampai mamaku, udah deh Neng, jangan videoin mulu, jangan foto-foto mulu, tapi nggak tahu terucap kata kayak, kan kita nggak tahu lagi mau datang ke sini kapan ya, kan bisa nanti 1 tahun atau 2 tahun lagi kemudian gitu kata mamaku. Tapi perasaan aku tuh kayak, aduh kapan lagi ya gue bisa datang ke sini, sampai gue berkaca-kaca nih, kapan lagi ya gue bisa datang ke sini, sampai gue bilang mama kan kita belum tahu kapan bisa datang ke sini. Dan itu overwhelm feeling, jadi perasaan tuh campur aduk banget gitu, sampai aku bilang ya Allah mudah-mudahan ini bukan kunjungan aku yang terakhir ya gitu, karena aku nggak tahu nih kayak perasaan tuh beda aja gitu. Dan di Madinah Mekah tuh kan
selalu penuh banget, apalagi kalau di Madinah gitu, pada saat kita berkunjung ke makam Nabi Muhammad SAW gitu kan. Kalau untuk laki-laki sih bisa kapan aja sholat di sana, kalau untuk wanita kan ada jadwal khususnya kan. Dan pada saat jadwal khususnya itu subhanallah, sampai mamaku membandingkan di tahun 2015 tuh yang kayaknya 2019 kemarin tuh jumlah orang yang berziarah ke makam Nabi melakukan ibadah umroh tuh triple double, sampai kita melakukan dan mengikuti ketuanya yang memimpin gitu untuk masuk ke makam Nabi itu kita lakukan sampai kita tuh mengeluarkan energi yang luar biasa karena penuhnya, padatnya ya Allah guys. Dan satu demi satu pintu yang kita lalui itu subhanallah, yang kayaknya aku nggak mungkin bisa sholat di depan makam Nabi. Itu tuh nggak ada pikiran gitu, sampai mamaku bilang, Neng ini kayaknya nggak mungkin Neng, ini lihat aja lautan manusianya ya Allah. Sampai aku ya Allah, Nabi Allah, kalau aku nggak diberikan kesempatan untuk sholat di depan Nabi gitu, aku nggak apa-apa, aku udah lihat dan bisa kesini aja itu syukur alhamdulillah gitu. Tapi gak tahu kenapa ya, keajaiban itu ada. Alhamdulillah guys, mungkin di luar rencana dan ekspektasi aku. Jadi satu rombongan itu tuh kita, kalau yang udah pernah umroh ya, udah pernah ke Mekah, ke Madinah gitu, udah tahu lah gimana situasi kondisinya gitu ya. Pada saat kita mau dekat tuh yang karpet hijau, dan itu tuh kan yang benar-benar semua dosa dan keinginan itu yang benar-benar diijabahkan gitu. Dan itu 5 atau 10 langkah tuh aku cuman ngelihat kerandanya yang itu aja udah luar biasa, dan aku nggak berapa, ya udah mah mama aja yang sholat gitu kan. Sampai kita maju perlahan, ya Allah subhanallah alhamdulillah ya Allah. Itu yang namanya kita pegangan erat dan digoyang dengan desakan tubuh manusia gitu, yang sampai kayaknya kita kecil banget dan nggak mungkin gitu bisa ada di depan duduk sholat, nggak mungkin. Dan itu luar biasa, nggak tahu siapa gitu ya, ada satu orang yang kita mulai dekat sampai kita membuat kayak lingkaran kecil gitu, sampai satu orang itu nggak tahu siapa namanya, nggak tahu dia itu dari grup kita atau dari entah siapa, pokoknya orang Indonesia, sampai dia bawa kursi, sampai dia menawarkan, ayo Neng katanya, mau sholat, ayo cepet kita bikin lingkaran. Sampai grup aku tuh ya udah bikin lingkaran, sampai aku juga ya udah mama aja gitu, aku mengutamakan mama aja yang sholat. Sampai kita lingkaran kecil gitu kita pegangan sampai si kursi bisa kita dudukan, dan satu persatu orang bisa sholat, sampai kita melindungi orang yang mau sholat duduk di situ gitu. Sampai mamaku udah selesai sholat, dan mamaku bilang, ayo Neng cepetan katanya, kayak bisa kok gitu sholat. Enggak mah, nggak akan bisa. Cuman itu kayak tergerak lagi hati aku dan badan aku tuh, ayo cepetan kamu sholat, bisa gitu. Sampai aku bilang ya udah sholat. Itu guys, aku pada saat duduk dan sholat, subhanallah sih, subhanallah, itu kayak 1 detik kali aku kayak merasa dingin, angin yang semeliwir banget, gak bohong, gak. Sampai aku bilang, ya Allah Nabi, kenapa sih sayang banget sama aku gitu, aku ini bukan siapa-siapa, banyak dosa iya gitu kan, aku kesini aja tuh karenamu gitu, karena panggilanmu. Aku gak akan bisa dikasih kesempatan sholat 2 rakaat di depan makamu aja, aku gak akan marah gitu. Tapi ini yang luar biasa, di luar rencana aku. Kau memberikan kesempatan meskipun satu atau 2 menit gitu untuk aku bisa sholat, sujud, ruku, duduk di kursi yang orang tersebut berikan pada kita gitu. Dan saat itu tuh aku kayak dibawa di tempat yang sangat sejuk. Kayak aku 2 menit sholat 2 rakaat itu tuh
Aku gak tahu 2 menit atau kurang dari 2 menit, tapi aku kayak ngerasa aku dibawa di suasana yang nyaman, sejuk, yang penuh angin, dan kayak nggak ada di masjid yang penuh dengan lautan manusia, penuh desakan, penuh keringat yang luar biasa. Dan itu mujizat yang kayaknya aku rasakan hanya sekian detik gitu, dan itu luar biasa guys, luar biasa sungguh, sampai aku yang Masya Allah gitu, ya Allah, kenikmatan itu tuh nggak ada gantinya gitu. Bukan harta, bukan barang yang kita harus banggakan, tapi nikmat yang luar biasa Engkau berikan di saat kita penuh keringat, berdesakan, ingin sholat 2 rakaat di hadapanmu, dan itu sungguh tidak mungkin, tapi Kau membuat itu mungkin. Aku dapat keajaiban mukjizat itu di umroh 2019 kedua kami, ya Allah. Makanya aku gak pernah kayak minta yang banyak-banyak, gak. Aku bisa ke Mekah, ke Madinah, melihat aja udah alhamdulillah. Maaf ya guys, karena ini pengalaman yang apa ya, di luar nalar manusia, yang subhanallah aku yang ngerasa 2 menit itu yang ya udah soal kayak bener-bener terburu-buru, tapi kita ngerasa kayak nggak terburu-buru. Kita ngerasa kayak dibawa di suasana yang amat sangat sejuk, nyaman, tenang, yang semiliur angin tuh yang kayak gitu, yang padahal aku duduk dan orang-orang yang ini aku tuh yang nggak ada yang nggak meneteskan air mata. Aku pun pada saat sholat 2 rakaat itu banjir air mata, sampai mamaku, ayo Neng, udah lanjut doanya nanti aja, lanjut. Sampai aku, ya Allah, terima kasih, subhanallah, sampai aku mengucapkan salam yang gak henti-hentinya, dan aku sampai cinta padamu ya Allah, Nabi Muhammad, para rasul, para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani, sanang jemsan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih yang sedalam-dalamnya, sampai aku untuk beranjak lagi memberikan kesempatan ke yang lain. Dan itu pun dibatasi juga, bukan dibatasi ya, jadi karena kita melihat lautan manusia dan desakannya itu sangat tinggi banget, sampai yang protokolnya juga gitu ya, yang ketua grup kita bilang, "Hayo, ya udah Neng, udah ya Bu, udah ya, kayaknya kita harus keluar dari kerumunan ini, karena semakin banyak desakan lautan manusia yang pengen mendapat posisi sholat di green carpet atau karpet hijau, yang memang kita yakini disitulah diijabahnya semua doa-doa kita dan diampuni segala dosa-dosa kita." Dan subhanallah, itu mujizat yang luar biasa yang aku dapatkan pada saat aku umroh di Madinah 2019 yang lalu gitu. Jadi ya, buat kalian yang memang kadang kita putus asa ya dengan hidup gitu, kita kadang merasa kayak nggak adil gitu hidup kita. Jangan guys, sebenarnya Allah itu selalu melihat kita dari segi kecil pun gitu. Kalau kalian melihat hidup aku sekarang enak, jalan-jalan mulu gitu kan, dapat kerjaan, itu mungkin kalian melihat aku saat sekarang. Kalian nggak tahu proses hidup aku yang turun naik kayak roller coaster gitu. Dalam proses itu nggak ada yang peduli gitu, nggak ada yang menonton hidup aku sama mama aku. Mungkin hanya orang-orang terdekat kayak tetangga-tetangga yang di perumahan aku, yang benar-benar mengenal persis kehidupan kita dan melihat banget kehidupan kita seperti apa gitu. Jadi semua itu proses, dan aku sangat amat yakin banget dengan apa yang kita jalani ini, semua itu proses.